Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ta'budullah la tusyriku bihi syai'a tuqimus shalah tu'tiyaz zakat wa tasilur rahim. Rawahu Syaikhan Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah telah berikan kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita. Yang pertama, kewajiban sholat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, kewajiban menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah mudahkan kita dalam setiap kebaikan dan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Dan semoga Allah menerima segala bentuk amal ibadah kita. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, rasul yang uswah dan qudwahnya luar biasa. Sampai hari ini kita masih belajar tentang sunnah-sunnahnya, kehidupan beliau yang luar biasa, mencerahkan, memotivasi kita sebagai umatnya agar supaya semoga kita terus di dalam keadaan bersabar dalam taat kepada Allah, bersabar di dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, dan bersabar di dalam setiap takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersabar. Inna asyaddal bala, sesungguhnya ya bala, musibah, ujian yang paling berat adalah ujian yang para nabi, al-anbiya. Bukan ujiannya kita, tapi ujiannya orang-orang saleh, yakni dari kalangan anbiya terdahulu, yang mereka sangat luar biasa bersabarnya, keikhlasannya. Itu adalah berkat karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak pernah terputus doa kita untuk minta rahmat, minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita tidak mungkin bisa datang ke masjid ini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita tidak mampu melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin saja kita hari ini tidak hidup, tidak bisa berkumpul di sini karena rahmat Allah. Tadi malam kita bangun dari tidur kita, dan nanti malam kita tidur kembali. Besok semoga Allah membangunkan kita kembali agar supaya kita bisa beribadah dan bertaubat kepadanya. Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari, mengarang kitab yang berjudul Adabul Mufrad, ya. Di dalam kitab ini tentang adab-adab
hadis-hadis pilihan yang mengenai akhlak dan adab, tata bermasyarakat kita, tata hidup kita, semua diatur di sini. Yani beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimana isinya itu ada tentang adab, ya, tentang akhlak kita. Ini menarik sekali. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema tentang babun al-wasatu bil jar. Kita mulai dari babun al-wasatu bil jar. Tetapi sebelum kita mulai, kita berikan muqaddimah bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain dalam hal apapun itu. Saya yakin kita tanpa istri, istri tanpa kita juga hampa. Lebih meluas lagi, keluarga kita tanpa ada tetangga juga akan kesepian sekali. Atau tetangga tanpa kita juga mungkin sepi. Oleh karena itu, kita ini adalah makhluk sosial yang berkait satu sama lainnya, yang tidak mungkin kita saling acuh tak acuh, cuek gitu ya. Misalnya dengan ada yang sakit terus tiba-tiba nggak ada yang peduli gimana perasaan itu, pasti merasa dikecilkan, merasa dibenci dan sebagainya. Kalau mungkin kita acuh tak acuh, tidak mau tahu. Justru disinilah nanti fungsi Islam. Karena Islam itu bukanlah agama yang hanya mengajarkan kita ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita hubungan kepada sesama manusia. Makanya di dalam kitab ini dirangkum hadis-hadis tentang adab itu lengkap, ya, setebal ini ya Pak. Ya, dan kita lompat ya, kita ambil tema yang mungkin sangat dekat dengan kita, tema yang sangat kita butuhkan, tema yang menjadi prioritas kita, yaitu bab al-wasatu bil jar. Kita mulai dari bab bahwa wasiat tentang tetangga, wasiat tentang orang terdekat kita, ya, setelah keluarga, tetangga kita kan gitu. Mungkin kalau keluarga itu dekat karena nasab, ya, hubungan nasab. Tetapi tetangga walaupun dia bukan seorang yang mungkin berhubungan darahnya dengan kita, nasabnya tidak nyambung kepada kita, tapi ingat, mereka adalah orang yang paling dekat secara fisik. Tetangganya pintunya berhadapan misalnya, jelas pintu kita dengannya berhadapan. Atau ada orang yang di sebelah kita, temboknya nyambung, kanan kiri belakang juga nyambung. Kalau ada apa-apa, yang paling pertama harus tahu tetangganya. Hatta ketika misalnya kita punya sesuatu yang bisa dibagi, ya, sayur, makanan, lauk pauk yang mungkin berlimpah di rumah kita, maka orang yang paling berhak menerima kebaikan-kebaikan tersebut di sekitar kita adalah siapa? Tetangga kita. Orang yang paling berhak. Nah, makanya nanti kita bahas. Oleh karena itu, di sini menarik. Saya akan bacakan hadis Rasulullah SAW dalam kitab ini. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakr bin Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ini kalau bahasa Nabi menarik. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah dan selalu berwasiat tentang tetangga. Bayangkan, Jibril datang, wasiatnya apa? Tonggomu. Pokoknya setiap datang katanya tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, hatta zanantu, sampai aku mengira, karena saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat tentang tetangga, annahu sayuwarrithu, aku mengira tetangga yang diomongin Jibril itu akan mendapatkan warisan. Ngertos ya? Jadi Nabi mengira karena saking seringnya disebutkan, diwasiatkan tetangga itu, beliau mengira tetangga ini akan mendapatkan warisan karena saking pentingnya. Siapa yang mendapatkan warisan? Ya pasti ahli waris. Siapa ahli waris? Pasti orang-orang penting, ya, nasab kita.
Karena saking seringnya diwasiatkan oleh Jibril sampai hatta zanantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira mereka akan mendapatkan warisan dari itu. Bayangkan. Karena saking pentingnya tetangga. Dan berapa banyak hari ini bahkan di TV, di berita-berita itu, ya, di portal media sosial, berita yang ada di media sosial itu, ya. Tapi portal-portal media ternama ya, yang kita dengar, yang kita tonton, bahkan yang kita baca, berapa banyak orang yang meninggal tetangga. Ada orang meninggal sampai seminggu, Pak, sepekan, sampai bau. Tapi kok tetangganya tidak tahu itu gimana itu, ya, sampai tetangganya tidak tahu, dan itu banyak terjadi gitu. Ya. Atau ada orang yang sampai nyun sewu, ya, terjadi kebakaran di rumah tetangga, ya, sampai nggak ada yang tahu bahkan. Ketika api sudah besar dan ludes itu rumah, habis semuanya bau ketahuan. Bayangkan. Ini kan apa? Sungguh aib bagi kita. Kalau seandainya ketika ada satu kecelakaan atau ada satu kezaliman atau ada satu mungkin hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat kita, tetangga kita, lantas kita tidak tahu, padahal kalau kita tahu, ya, memang semua tidak lepas dari takdir Allah ya. Tapi kalau semisal kita tahu, kita bisa menyelamatkan, bisa menolong, bisa ini dan itu kan. Artinya kita ini akan sangat berdosa sekali rasanya ketika ada satu huru-hara terjadi dan bisa kita menolongnya, lantas kita hati-hati terhadap hal tersebut. Nah, ini sampai Nabi saja diwasiati oleh Jibril alaihissalam, ya, ini tentang apa? Tentang tetangga. Karena begitu pentingnya tetangga. Bahkan di dalam beberapa nanti hadis Rasulullah SAW yang dibawakan di dalam kitab ini, kata beliau, an Abi Shuraih al-Khuzai, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, maka dia adalah orang yang berbaik-baik kepada tetangganya. Bayangkan di awal hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berarti dia adalah orang yang selalu berbaik-baik kepada tetangganya. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, loh, kalau jenengan kalau akik, kalau tonggone, berarti kita ini seolah nggak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi disandingkan itu dua kalimat penting, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dengan berbaik-baik kepada tetangga. Artinya ini hal yang prioritas, ya, hal yang penting seperti itu. Bahkan dilanjutkan dalam hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah orang yang memuliakan tamunya. Nah, ini penting nih, Pak, memuliakan tamunya. Jadi nyambung hadisnya ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa juga yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Kita bahas. Hadis ini pertama tentang berbaik kepada tetangga. Kedua, berbaik-baik kepada tamu. Ketiga, Ketiga ini adalah berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, kalian perlu khairat alias diamlah. Kira-kira kalau kita ngomong terus nyakitin uang itu, kira-kira ada manfaatnya nggak ngomongnya? Maka kalau nggak bisa ngomong, diam saja. Itu paling bagus itu. Ya, kita ketika ada masalah, tetangga ada masalah, dia ngomong bukannya menyelesaikan masalah, atau misalnya ngadem-ngademi tetangga, tapi manas-manasi, ini maka lebih baik dia diam. Ini bahasa Nabi begitu. Jadi 3 hal yang diatur dalam hadis Nabi ini. Pertama adalah orang yang selalu berbaik-baik kepada tetangganya. Yang kedua adalah orang yang menghormati tamunya. Ini juga tamu ini penting, Pak. Ini namanya tamu penting. Misal ada tamu datang, ya, kita punya kewajiban. Nanti ada bab di sini dalam kitab ini, bagaimana kita menjamu tamu, berapa hari kita menjamu tamu itu. Hari pertama katanya kita suguhkan makanan terenak terbaik kita. Hari kedua mulai biasa-biasa.
Hari ketiga ya seadanya. Tapi hari pertama kita berikan yang terbaik. Dan ketika tamu datang, bagi yang bertamu dan yang ditamu ada adabnya. Yang bertamu yang ngertilah, ya, ketuk pintu yang sekedarnya, jangan terlalu keras. Ya kan? Untuk pintu misalnya, nah itu tuh, assalamualaikum, jeda. Jangan ketuk pintu gak ada jedanya. Kayak ini apa ya? Kayak orang lagi ngutang gitu loh. Loh, modern gitu. Yang punya rumah kan takut, bahkan tidak nyaman. Jadi kalau ketuk pintu, assalamualaikum, nah, sudah, kita jeda, tunggu dulu. Dan posisi tamu, posisi orang yang bertamu ketika dia mengetuk pintu, jangan di hadapan pintu persis, tapi di sebelah kanan pintu. Ini sunnahnya begitu. Ya, kita berdiri di sebelah kanan, jadi tidak di depan pintu persis. Saya pernah ada jemaah ibu-ibu datang, niatnya bagus mau ngasih hadiah, ya, tok tok tok, ya, saya langsung buka, ternyata mukanya di depan muka saya. Untung saya nggak bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu, tersinggung dia nanti. Ya. Karena kaget, ini contoh nyata gitu. Bahwa ketika kita bertamu jangan sampai kita di hadapan pintu persis ketika menutupnya. Bisa jadi mungkin yang buka tadi laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Makanya intinya adalah kita jangan sampai berdiri di depan pintu persis, tapi di samping kanannya. Mengetuk pintu pun ada jedahnya. Assalamualaikum dan sebagainya. Ini ada seorang yang bertamu. Dan kalau sudah lebih dari 3 kali kita mengetuk pintu tidak ada orang, maka husnuzon kita harus baik di sini. Artinya husnuzon kita harus berperan. Mungkin saja tuan rumah sedang di belakang tidak mendengar ketukan kita, atau mungkin saja beliau sedang tidak di rumah, atau mungkin saja sedang istirahat. Makanya ini ketika waktu bertamu harus diperhatikan. Jangan bertamu di waktu sholat misalnya. Ini kadang-kadang yang saya bertamu di waktu sudah azan. Siapa tahu memang ya ini kan salah juga gitu. Ya kalau kita dengar azan berarti kita sholat dulu baru kita bertamu. Kecuali memang sesuatu yang sangat darurat sifatnya. Ya, sifatnya sangat darurat. Oke. Terus 3 kali kalau sudah tidak ada respon berarti kita anggap tuan rumah tidak di rumah. Terus kalau ada keperluan lagi maka esok hari atau nanti sore kita datang kembali. Makanya kalau sekarang dengan adanya teknologi ini canggih ya Pak ya, adanya WA, adanya Masya Allah SMS ini menarik. Dengan adanya WA ini kita bisa WA dulu sebelum kita datang ke rumah yang bersangkutan. Misalnya saya dengan Pak Supri mau main ke rumah Pak Supri, saya WA dulu, ini Pak telepon atau WA Pak ada di rumah enggak? Saya kepingin jalan, ingin main, begitu. Nanti Pak Supri bisa mempersiapkan. Oh saya nanti di rumah insya Allah ini ada masa sekian datang dan sebagainya, ini enak seperti itu. Nah sekarang dengan adanya teknologi ini kita bisa manfaatkan agar supaya kita tidak terjadi miskom sosial gitu ya, tidak terjadi miskomunikasi di dalam sosial kita, kemasyarakatan kita dan sebagainya. Oke, berarti 3 kali maksimal mengucapkan salam. Kalau sudah tidak ada berarti kita anggap bahwa yang bersangkutan tidak di rumah atau mungkin dalam keadaan hal-hal yang mungkin kita di luar jangkauan kita. Terus yang punya rumah, ya ini juga inilah prioritas dari hadis Rasulullah SAW. Paling dhaifahu, orang yang memuliakan tamunya. Nah ini kewajiban orang yang punya rumah. Ketika kita ditamui, didatangi oleh tamu, ya kita jangan sampai buka pintu langsung bertanya, ada apa ya? Mau ngapain? Nah ini kadang-kadang kita yang datang orang kepenak gitu loh. Ya Mas, saya pernah ada apa ya Ustaz? Kayaknya apa gitu loh. Ya Allah gitu, kita mau. Artinya begini Pak, secara psikologi ya, orang yang ditanya langsung begitu itu akan down, orang kepenak. Tapi kalau dengan misalnya mempersilahkan, oh Masya Allah dokter Anton silahkan masuk kan gitu, kan lebih enak daripada mau ngapain ya gitu. Atau bisa baru buka pintu, kenapa? Nah ini kan lebih ini lagi, ekstrim lagi gitu. Maka sikap kita adalah menjawab salam dulu. Waalaikumsalam, oh Masya Allah gitu kan. Lama nggak ketemu kan gitu enak gitu loh. Walaupun mungkin berat di hati ya, padahal ada urusan yang lain gitu ya. Ya ini beda lagi ceritanya, yang penting luar kita, zahir kita itu sudah baik. Artinya walaupun kita punya urusan, tapi kita tangguhkan urusan kita dulu, karena ini ada tamu.
Itu makna falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Kenapa berat, Pak? Padahal kita punya urusan, berat ya, ada tamu datang lagi gitu kan. Tapi Masya Allah di sisi Allah pahalanya besar. Pahalanya besar, Pak. Dan ini mungkin remeh menurut kita. Yang kita anggap berpahala itu ya sholat tahajud. Yang kita anggap pahala besar itu ya, misalnya sholat duha rutin. Ini juga hal yang tidak bisa diremehkan. Menyambut tamu dengan tabassum, ya, tersenyum, ya, memasang muka yang senang ketika datang tamu. Walaupun mungkin kita punya keperluan yang sangat mendadak, tapi kita tetap tebarkan senyum. Masya Allah pahalanya besar. Itu makna falyukrim dhaifah. Nah setelah kita persilahkan dulu, baru kita tanya, ini tumben ada apa? Apa gerangan apa yang bisa saya bantu? Kok tumben sekali datang ke sini? Kan begitu. Nah ini baru akhlak seorang muslim. Baru kita tanya. Dan kita suguhkan apa yang ada di rumah kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyuguhkan yang terbaik yang ada di rumahnya. Bukan ditanya mau minum kopi atau teh gitu. Ya, nek aku ditanya aku penak aku. Lah ya usah. Ya kopi apa teh? Mau terserah mawon lah gitu. Enggak usah ditanya, langsung saja keluarin teh. Kalau ada teh ya teh, kopi ya kopi, enggak usah ditanya. Atau bisa kalau ada dua-duanya, alhamdulillah kan gitu ya. Kalau ada dua-duanya, alhamdulillah. Keluarkan yang panas, yang dingin keluarkan sekalian. Nah ini menjamu tamu. Rasulullah itu bahkan sangat senang ketika ada tamu, sangat menghormati yang namanya tamu. Bahkan ada ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika muridnya datang disembelihkan kambing, Pak. Muridnya yang datang disembelihin kambing. Lah kalau sekarang kan gurunya yang datang baru disembelihin kambing, muridnya datang biasa aja kan gitu. Ini muridnya datang disembelihin kambing. Bayangkan. Luar biasa. Begitulah hebatnya para ulama itu mengamalkan hadis ini. Jadi bukan sekedar diajarkan hadis. Mereka bukan hanya sekedar mengajarkan adab, tapi mencontohkan kepada murid-murid. Disembelikan kambing, dipersilahkan ayo kita makan dan sebagainya. Masya Allah. Ini yang hilang hari ini dari karakter masyarakat kita. Orang acuh tak acuh, nggak mau tahu, ya urusannya jaga-jaga baik lah, nafsi-nafsi kalau bahasa sekarang, nafsi-nafsi. Ya. Nah ini kan kacau kalau begini, ya. Ya memang semua kita, saya yakin sibuk dengan kesibukannya sendiri. Tetapi ketika dengan tetangga jangan sampai kita tidak kenal, jangan sampai kita tidak tahu tetangga kita. Nggak cukup kenal, tetapi harus peduli. Insya Allah ya. Penting dong, mau buatan ini pembahasan penting buat. Nah, terus yang kedua ada bab hakul jar. Di dalam kitab ini ada Al-Imam Al-Bukhari mengambil satu hadis dari Rasulullah dan dinamakan babun hakul jar, haknya tetangga, prioritas tetangga. Karena saking diprioritaskannya sampai begini. Haddatsana Ahmad bin Umayth qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'id qala sami'tu Abu Zubayyah al-Qula'i qala sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Nabi bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan ini. Ashabahu, beliau bertanya kepada sahabatnya aniz zina, tentang zina. Kata Nabi, tahu gak kalian zina itu apa? Oh, zina itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kata para sahabat. Terus beliau bertanya setelah itu tentang apa? Tentang sariqah. Wa sa'alahu ma'anis sariqah. Dan yang kedua, beliau bertanya kepada sahabat, tahu nggak kalian itu apa itu pencurian, mencuri? Maka kata para sahabat, pencuri itu juga adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi menarik. Faqala li'an yasriqa min 'asharati ahli abiyatin aisaru 'alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Ini yang mencuri. Kalau yang zina, jawabannya begini, li'anna yazni ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru 'alaihi min an yazniya
bimra'ati jari. Jadi kata Nabi begini, beliau membuat amsal perumpamaan karena saking pentingnya tetangga itu deh. Beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabat, tahu zina, tahu hal yang haram, tahu mencuri, tahu hal yang haram. Maka kalian akan kubuatkan sebuah perumpamaan. Seandainya ada orang yang mencuri, berzina, yakni zina dengan 10 orang di luarnya, dengan berzina dengan satu istri tetangganya, maka dosanya lebih besar menzinahi satu istri tetangganya daripada 10 orang di luar sana. Paham maksudnya? Berzina dengan tetangganya dewek, istri tetangganya satu, itu besar dosanya, lebih besar dosanya daripada dia harus berzina di luar. Bukan berarti berarti ini biar dosanya lebih kecil zina di luar saja, bukan begitu maksudnya. Nanti jangan mau salah paham gitu. Nabi ingin mengatakan bahwa ini begitu penting, tetangga itu harus dijaga gitu. Dia punya hak untuk dijaga oleh kita. Sampai-sampai menzinahi istri tetangga itu lebih besar dosanya daripada 10 di luar yang bukan tetangga kita. Lebih dahsyat kalau bahasa saya. Bahkan Nabi mengatakan sampai kamu ada orang mencuri di luar sana, 10 orang dicuri rumahnya, diambil hartanya, terus kamu mengambil harta tetanggamu, maka lebih dahsyat kesalahannya mengambil harta tetangganya. Karena apa? Tetangga itu harusnya kan kebalikannya, dijaga. Ketika dia pergi jemurannya di luar, tidak was-was. Alhamdulillah saya punya tetangga yang baik. Udah lihat mendung, pulang-pulang hujan besar, jemurannya sudah ada di teras. Siapa yang angkat? Tangganya. Itu loh. Nah sekarang coba, berapa banyak jemuran yang kadang basah dibiarkan saja. Orang lewat-lewat aja gitu. Betul nggak? Banyak aja. Berapa banyak orang yang mungkin nyuruh bahkan rumah tetangga kita tahunya itu setelah kejadian ada pencurian, ada apa, padahal tetangga dekat kita pandang. Ternyata hilang mobilnya, hilang motornya, hilang harta bendanya. Nah ini. Dan kita juga sebagai tetangga juga tidak bisa menyalahkan full tetangga kita, juga harus apa? Harus saling harus bersilaturahmi, harus ukhuwah Islamiyah. Jangan cuma kita menagih hak kita sebagai tetangga, kita juga sebagai tetangganya dia juga harus perhatian. Nah itu jadi sebaliknya. Nah ini. Begitu hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah mengatakan begitu. Oleh karena itu kata Nabi, kata Al-Imam Bukhari membuat satu bab, bab yabda bil jar. Semuanya memang kita harus mulai kebaikan itu dari orang-orang terdekat kita, yakni siapa? Tetangga kita. Yabda bil jar, dimulai dari tetangga. Makanya di sini disebutkan dalam hadis, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwadithu. Lagi di dalam bab yabda bil jar ini, Imam Bukhari menaruh hadis yang di awal tadi tentang wasiat tetangga itu, bahwa Nabi selalu diwasiati oleh Jibril tentang tetangganya karena begitu penting tetangga tersebut. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang perhatian dengan tetangga kita, saling menjaga, saling menghormati, agar supaya kita tidak hanya bertetangga di dunia, tapi bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Makanya ada doa ulama itu, Allahumma jama'na fil jannah kama jama'tana fi hadhihi dunya. Ya Allah, kumpulkan aku di surga sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini. Misalnya naik di dunia kajian bareng, rumahnya dekat, mau kerja bakti bareng, jangan cuma bareng di dunia gitu, tapi barengnya sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babun yuhdi ila aqrabihim baban. Kita harus memulai tadi dari tetangga kita. Dan ini ada satu bab tentang memberikan hadiah kepada tetangga. Memberikan mungkin kalau bahasanya cendera mata, kebaikan-kebaikan, dengan masak lauk banyak dan itu berkuah misalnya, sunnahnya itu dibanyakin kuahnya agar bisa berbagi kepada tetangga. Sunnahnya begitu. Nah ibu-ibu ini yang masak,
kalau masak berdua itu diperbanyak kuahnya agar supaya apa? Bisa berbagi. Nah ini. Nah di sini Aisyah radhiyallahu taala anha ya, nanti beliau itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, innali jaraini." Aku mempunyai dua tetangga. Kata beliau, aku mempunyai dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa di antara dua tetanggaku ini yang paling berhak aku berikan hadiah? Kata Rasulullah, qala ila aqrabihima minki baban, kepada tetanggamu yang pintunya paling dekat dengan pintumu. Paham maksudnya? Jenengan masak kolak, terus pintu jenengan berhadapan persis di hadapan jenengan dengan pintu. Terus jenengan nganter kolak ke tetangga sebelah. Itu perasaannya di depan pintu itu. Makanya sunnahnya itu ada apa ya? Ada tahapan-tahapannya. Jadi bukan berarti kita asal ngasih gitu. Ini kan saya mau ngasih yang itu, masalah saya dong. Biar saya ikhlasnya ngasih yang itu. Nggak bisa begitu, ada aturannya kan gitu. Kadang-kadang orang memberikan dengan nafsu, atau bisa mungkin dengan dalam keadaan ingin menyindir orang yang di depannya. Oh, aku kan sakit hati sama dia, nanti aku masak yang banyak, aku beli durian 10, tak bagi-bagi nanti kecuali dia. Dan ini kan kacau begini. Tidak bisa begitu. Karena sunnah itu juga ada tahapan-tahapannya, ada caranya kita memberikan. Jangan sampai menyakiti orang lain dan sebagainya. Kalau memang kita misalnya hanya bisa memberi 2 orang, maka orang yang paling dekat yang kita beri, jangan orang yang jauh. Nah itu. Zakat, infak, sedekah kita kalau kita bisa kasih ke tetangga yang paling prioritas. Kadang kita kasih mau bayar zakat mal kepada siapa? Oh, tetangganya di mana? Entah di mana. Ya, ternyata tetangga yang di depan rumahnya nggak mampu bayarin anaknya sekolah misalnya. Loh kan kasihan. Ini musibah. Ini musibah. Makanya kata Aisyah, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya, fa ila ayyihima umdi, kepada siapa yang paling berhak aku berikan hadiah di antara 2 orang? Kepada orang yang paling dekat pintu dengan pintunya. Lagi masak gulai kambing misalnya, maka walaupun dalam tanda kutip ya, walaupun tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu kita adalah orang yang non-Islam. Misalnya dia Nasrani, saudara kita dari kalangan Nasrani, dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha, wajib hukumnya kita prioritaskan dia karena dia di depan pintu kita. Islam ya. Jadi tidak pernah membeda-bedakan kalau dalam masalah sosial. Maksudnya jangan mau bantu istrinya mau lahiran, ditanya dulu agamanya apa. Onek Kristen orang. Kasihan. Islam tidak begitu. Ini bahkan merusak nama Islam. Kan gitu? Oleh karena itu cari yang paling dekat rumahnya, pintunya. Itulah orang yang paling berhak menerima hadiah pemberian dari kita. Insya Allah ya. Dan ini mungkin bab-bab ketika ibu masalah, bikin kolak, bikin jajan, bikin apa, prioritaskan orang yang paling berhak. Terus ada juga di sini tentang ketika pendapatnya Hasan ketika dia ditanya ya, annahu su'ila 'anil jar, ketika ditanya tentang tetangga, faqala, dia mengatakan arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina 'an yaminihi wa arba'ina 'an yasarihi. Tetangga itu adalah 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 khalfah ke belakang. Berarti kalau kita mau bagi-bagi gulai kambing ini maksudnya nyembelih satu kambingnya ora cukup ya. Nek apa? Parameternya 40 ini sa RW ini. Sa RW aja 40 kakak, 50 kakak. Kalau di kampung ya bisa 60 70 kakak. Sa RT loh. Kalau sa RW berapa itu? Makanya kalau bahasa Al-Hasan ini berarti tetangga itu ya, sa RW itu tetangga kita. Cuma kalau mau ngasih ya nggak usah jadikan ini patokan. Ya, cukup dengan berpatok dengan hadis Aisyah tadi, ketika Aisyah bertanya kepada suaminya, kepada siapa yang aku berhak memberikan hadiah di antara 2 tetanggaku? Orang yang paling dekat. Berarti orang yang paling dekat. Siapa? Yang mungkin kalau di perumahan misalnya ya depan kita kiri kanan samping ya, sudah cukup.
Ya syukur-syukur misalnya ada Ustaz ada 10 mangkok nih ternyata ya sudah sana ke sana bisa dapat. Insyaallah ya. Jadi enggak usah 40 khalfahu belakangnya terus 40 amamahu depannya samping. Wah itu nanti apa namanya itu? Kalau acara di sini namanya apa? Acara tasakuran itu. Itu namanya tasakuran gitu ya, bukan bagi-bagi gitu. Insyaallah ya. Ya, pada hakikatnya juga bagi-bagi maupun tasakuran kita hukumnya sah-sah saja dan itu sedekah insyaallah. Ya. Terus kita lanjut. Babun man aghlaqal baba 'alal jari. Bab orang yang menutupi pintu kepada tetangganya. Nah, ini ada babnya, Pak. Ya, tangga baru keluar sengaja loh ditutupkan pintunya. Tersinggung tetangganya. Oh, ini kan kacau gitu. Ya. Ini katanya nanti orang yang ditutupi pintu itu mengadu kepada Allah. Dia akan mengadu kepada Allah. Katanya kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rabbi haza aghlaqa babuhu duni. Ini yang nutupin pintunya dulu di dunia ya Allah katanya. Nanti dibalas di hari kiamat, Pak. Auzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam hadis ini. Ya, kita adalah orang yang menyakiti hati tetangga kita. Walaupun mungkin hanya dengan menutup pintu ini sepele, Pak. Jadi kalau kita lihat ada orang keluar terus dengan keluar, jangan tutup dulu pintunya. Walaupun mungkin ada hajat atau apapun, ya kita tunggu dulu. Mau dia lihat nanti salah kaprah kan gitu loh maksudnya. Ya. Atau kalau kita misalnya mau ada keluar, ya sudah dibuka aja pintunya. Gak usah karena ada orang di depan kita supaya tidak terjadi apa istilahnya hal-hal yang mungkin prasangka dan sebagainya sudah kita buka saja karena ada orang di depan. Kecuali nanti orangnya sudah tidak ada baru kita tutup. Tetangga kita sudah tidak ada di luar baru kita tutup. Nah, ini. Apalagi ada tamu, terus kita tutupkan pintu, ya itu lebih parah lagi. Ya, memang orang yang sengaja datang ke rumah kita, terus kita tutupkan pintu. Ini bahaya, ya? Boleh, ya, tidak mencerminkan akhlak seorang muslim seperti itu. Bahkan di sini ada satu bab, babun la yashba'u duna jari. Tidak boleh kenyang, tidak boleh merasa kenyang sebelum apa? Tetangganya kenyang. Artinya kalau bahasa saya tidak boleh merasa kenyang kalau tetangganya lapar. Misal tetangga kita kelaparan kok kita kenyang, wah ini dipertanyakan di hadapan Allah nanti. Rizki berlebih, ya ini alhamdulillah diberikan oleh Allah, terus kok tetangganya ditelantarkan. Itu ditanya di hadapan Allah. Kalau ada bahkan orang yang sampai meninggal dunia karena kelaparan, ini yang dosa ini tetangga-tetangganya. Lah iya, terus kita kemana aja kok orang sampai mati kelaparan di perumahan gitu loh. Oh ini kan air besar, malu ketua RT ketua RW-nya. Ya, malu. Jangan sampai ada, kecuali mungkin dengan dalam tanda kutip ya, mungkin ada yang mengatakan karena dia jarang bersosialisasi, jarang keluar. Justru kita yang akan, ini tugas kita yang sudah paham gitu ya. Tugas kita sebagai warga, sebagai masyarakat untuk datang ke rumahnya, sekedar ingin tahu lah gimana Pak sehat gitu kan, atau gimana kok misalnya orang tersebut kok tidak pernah keluar selama sepekan, ya, kita datang di rumahnya, Dan ini kalau di kepolisian tuh tugasnya Kamtibmas, gitu ya. Nah, itu kan para Kamtibmas itu melihat keamanan, itu masya Allah ya, silaturahmi kemana kayak gitu. Itu salah satu manfaatnya ini. Ini manfaat. Kalau di tempat bagian saya, ini manfaat untuk menjaga satu sama lain. Jadi bukan dalam rangka sekedar tugas saja tidak, tetapi ada manfaat-manfaat sosial yang luar biasa yang memang diatur dan ada di dalam agama. Gitu ya? Jadi jangan pernah merasa kenyang kalau ada tetangga yang sedang kelaparan. Ya, laisal mukmin kata Nabi, bukan seorang mukmin. Keras nih Pak. Laisal mukmin, bukan seorang mukmin. Yang seperti apa? Alladzi yashba', yang dia kenyang, wajaruhu jahid, dan tangannya lapar. Sampai Nabi mengatakan bukan seorang mukmin, orang yang melihat tetangganya lapar dan dia perutnya dalam keadaan kenyang. Sampai begitu keras ancaman Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Mungkin hanya sekedar datang martabak misalnya, apa yang kita bisa sumbang ke tetangga yang mungkin jarang keluar misalnya, masya Allah bermanfaat. Dan dengan kata hadis Nabi, tahadu wa tazawwadu. Orang kalau biasa senang memberikan hadiah itu, ya tahadu akan timbul rasa cinta. Betul nggak? Misal Pak Supri ya datang ke rumah dokter Anwar bawa martabak, itu akan timbul rasa senang, sayang. Oh ini cuma perhatian gitu. Besok dokter Anwar datang, dia bawa gulai kambing. Tapi ya jangan berharap apa balasannya, bukan itu maksudnya, tapi di situ akan muncul rasa kenyamanan, rasa diperhatikan dan sebagainya. Gitu ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling memperhatikan ya. Amin. Baik. Terakhir, ini karena sudah azan, babun yukthiru ma'al marqi fayaksimu fil jirani. Bab memperbanyak kuah sayur dan membagi-bagi kepada tetangganya. Bayangkan, ada bab khusus yang dibuat oleh Imam Bukhari tentang kalau kita masak saja, dan ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Sesuai dengan hadis Nabi, kalau kita masak perbanyak kuahnya, tambahin sayurnya, tambahin ininya. Kalau misalnya ini punya daging 3 kilo, ini kalau airnya sekian bisa sih, tapi kalau diperbanyak pun bisa lebih banyak lagi dan bisa dibagi, bahkan bisa 2 panci itu, dan kita bisa bagi-bagi. Ini hukumnya sunnah, dapat pahalanya besar. Ini adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jalan kita menuju surga. Jadi ada orang-orang yang baik secara sosial. Mungkin sholat wajib, oke, sholat sunnah, sholat wajib, yang fardu, yang maktubah, oke. Tapi dia mungkin jarang yang sunnah-sunnah seperti sholat. Yang saya sholat sunnahnya mungkin kurang karena belum mendapatkan taufik ya, belum mendapatkan izin dari Allah, artinya belum diperkenankan gitu ya. Bisa saja, mungkin hanya sekedar sholat wajib saja. Tapi dia baik secara sosial. Artinya sunnah-sunnah yang lain seperti misalnya sunnah sosial, seperti dia kalau masak itu ya gemar berbagi gitu. Itu jalan surganya orang tersebut. Yang penting orang tersebut yang wajib sudah selesai. Orang itu kan jalan ke surganya macam-macam. Ada orang yang melalui sholat sunnahnya, ada orang yang melalui sedekahnya, dan ada orang yang melalui mungkin tadi senang memasak, hobi memasak, dan memang jago memasak. Setelah dia masak, bagi